وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali bisa bertemu di majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat untuk bertawassul bil haq, tawassul bis sabr dan tawassul bil marhamah, saling berwasiat dalam kebenaran, kesabaran dan marhamat, dengan membahas beberapa ayat dan hadis sambil kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengangkat tema zon, adab dalam berprasangka. Di dalam kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun rahimahullah mengatakan al-insan madaniyun bit-tabaq, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar mereka bisa saling mengenal bagaimana profil bangsa yang lain, profil ras yang lain, supaya mereka bisa mengambil sikap yang tepat saat berinteraksi dengan mereka. Di dalam Al-Quran kita dapatkan tentang ini di surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, qabail, jamak dari qabilah. Apa? Lita'arafu, agar kalian bisa saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Artinya, tingginya nilai ketakwaan kita ditentukan oleh kualitas interaksi kita kepada manusia-manusia yang lain. Saat kita berta'aruf kepada suku-suku dan bangsa-bangsa itu, kita bisa menentukan sikap yang benar dan kita dapat meraih nilai ketakwaan yang lebih. Ketakwaan kepada Allah yang paling tinggi adalah saat kita bisa bersikap dengan baik bersama manusia-manusia yang lainnya. Padahal kita tahu bahwa sifat dan latar belakang manusia-manusia yang lain itu bisa sangat berbeda dengan latar belakang kita. Banyak sekali tantangan yang kita akan hadapi saat ingin bersikap di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, ada yang dari Bugis, ada yang dari dan seterusnya. Latar belakangnya beda-beda, sukunya sudah beda, latar belakangnya juga beda. Kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerapkan sikap yang terbaik kepada mereka agar dapat meraih nilai ketakwaan yang tinggi di sisinya. Di antara sikap yang selalu muncul dalam diri kita adalah berprasangka. Melihat sikap yang diambil oleh seseorang, seringkali kita mempunyai prasangka. Prasangka di sini bisa prasangka yang baik, husnuzon, bisa prasangka yang buruk, su'udzon. Jadi prasangka di sini masih netral dia, zon.
tergantung kualitasnya. Kalau kita berprasangka baik kepada orang, itu husnuzon namanya, yang banyak diseru oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sebaliknya disebut suudzon, berburuk sangka. Jadi inilah yang kita akan ulas, dan insya Allah tidak akan begitu panjang karena ini sudah sama-sama kita ketahui. Tapi di sini akan saya bahas tentang dua kubu ekstrim berkaitan dengan zon. Nah, ini mungkin perlu kita saksikan ini sebagai contoh dari zon itu. Orang yang tidak waras ini selalu tidur di depan toko si bapak ini. Setiap pagi dia buka toko, selalu mendapatkan orang yang kurang waras ini tidur di depan tokonya. Ini sebenarnya volumenya tidak ada karena kurang pantas di masjid ada suara musik ya. Jadi banyak sekali sikap dari orang yang tidak waras ini yang menjadikan si pemilik toko itu kesal. Sampai suatu kali si pemilik toko ini mencium bau pesing di depan tokonya. Tentu saja terarah persangkaannya, zon itu terarah kepada orang ini. Setelah hari itu dia tidak dapatkan lagi. Justru ketika tidak ada yang tidur di depan tokonya, dia merasa rindu gitu. Ya. Tidak ada lagi yang tidur di depan tokonya, dia merasa nggak ada lagi orangnya. Berhari-hari dia tidak dapatkan orang itu lagi. Padahal sebelumnya dia kesal sama orang itu. Jadi sejak kejadian di depan tokonya ada bau pesing itu, dia tidak dapatkan lagi orang itu. Tapi karena ini ada CCTV, ini iklan CCTV gitu. Ya. Ya seharusnya iklan di kita seperti ini gitu ya. Jadi ada nilainya gitu. Ya. Ada nilai moralnya di dalam. Nah, dia lihatlah, dia perhatikan CCTV-nya. Ini sikap dia di awal-awal. Dan dia baru tahu bahwa si orang itu selalu membersihkan sampah yang ada di depan tokonya. Sampai ada orang yang ingin mencoret pintu tokonya, diusir sama dia. Dan ternyata istrinya sendiri senang sama orang ini karena istrinya tahu bahwa si orang yang kurang waras itu suka menjaga kebersihan di depan tokonya. Nah, ketika ada yang kecil diusir sama dia. Jadi bau pesing itu berasal dari orang tadi, bukan dari dia. Itu kan zon kan. Sampai suatu kali ada yang ingin mencongkel pintu toko si bapak ini, diusir sama orang yang tidak waras tadi. Dan itulah penyebab dia terbunuh.
Ya, dan seterusnya. Ya, jadi itulah akibat zon. Penampilan seseorang seringkali mempengaruhi diri kita untuk memberi penilaian kepada orang itu. Sikap, tingkah laku, penampilan itu yang sering mempengaruhi benak kita untuk menyimpulkan. Ya, untuk menyimpulkan orang ini begini, orang ini begini. Ya. Satu lagi contoh ketika kalau saya sering dapatkan di media sosial, seorang anak sedang makan jamu atau apa begitu ya, dua buah mangga. Tapi ketika si ibunya minta ke dia coba dulu mangganya itu. Dia makan mangga yang satu dan dia makan mangga yang kedua. Si ibu mengiranya anak kok gak sopan begitu. Masa ibunya dikasih yang bekas. Tapi setelah itu si anak mengatakan, dari dua mangga ini yang manis yang ini bu, yang ini tidak manis. Ternyata maksudnya si anak itu ingin mempersembahkan yang terbaik untuk ibunya. Yang sebelum itu ibunya mempunyai zon, mempunyai prasangka yang buruk, ini anak nggak sopan gitu kan. Padahal ingin maksud sang anak itu baik. Sikap-sikap yang seperti ini atau peristiwa seperti ini kan sering ya, kita hadapi dalam keseharian kita. Supaya itu tidak terlalu sering dan kita tidak terjebak ya, dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, supaya kita tidak terjebak dalam berbuat zalim kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Al-Hujurat ayat 12, tadi ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah oleh kalian banyak dari persangkaan. Sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Sebagian dari persangkaan itu akan menjerumuskan kalian dalam perbuatan dosa, dalam kezaliman. Apalagi kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman ada dua. Kezaliman atau yang bentuknya melanggar hak-hak Allah, dan ada kezaliman yang bentuknya melanggar hak-hak manusia. Kalau jenis yang pertama melanggar hak-hak Allah, selama bentuknya bukan syirik, itu ringan dalam tanda kutip, artinya lebih gampang kita selesaikan urusannya dengan istighfar, taubat, selesai. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kesalahan atau kezaliman itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia, itu yang berat. Tidak bisa kita selesaikan hanya dengan istighfar dan taubat. Harus minta maaf dulu, harus mengembalikan hak orang lain dulu, baru kemudian istighfar dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, ya belum. Tidak akan Allah turunkan ampunannya kepada kita. Dan itu pula lah yang menyebabkan sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam neraka. Dosa-dosa yang mereka yang ditutup kepada mereka adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain. Kalau kezaliman dalam bentuk melanggar hak-hak Allah, sholat misalnya,
sholat itu sebenarnya adalah untuk kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil manfaat apapun dari sholat kita, dari puasa kita. Sholat, puasa, rukun Islam ya, ketika itu dipaksakan oleh Allah untuk kita tunaikan, sebenarnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil manfaat sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kita. Itu yang harus kita sadari. Nah, kalau seperti itu sifatnya, sangat gampang Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita. Kalau di zaman lalu, di masa-masa yang lalu kita pernah melakukan kemaksiatan, tapi kemaksiatan itu tidak berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak orang lain, bisa kita selesaikan sendiri, dan Allah sangat mungkin untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita, karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Ghaniyyun Hamid. Artinya Allah tidak terpengaruh sedikit pun oleh keburukan juga kebaikan hamba-hambanya. Seluruh penduduk bumi ini, baik sebaik orang yang paling bertakwa yang pernah ada di muka bumi, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seluruh penduduk bumi ini perilakunya bejat sebejat orang yang paling bejat yang pernah ada di muka bumi, itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ini kita ketahui, kita bisa memilah sikap apa yang seharusnya kita harus buat ekstra hati-hati ketika kita akan melakukannya. Kalau kita sudah tahu kriteria dari kezaliman itu, ternyata ada kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap orang lain. Ya, yang kita harus sikapi lebih hati-hati lagi adalah kezaliman terhadap orang lain. Di antaranya bentuknya adalah inna ba'dal dhanni itsmun. Sebagian dari prasangka itu akan berakibat kepada dosa. Kalau dosa dalam konteks hablum minan nas itu agak berat. Apalagi kita pernah menzalimi seseorang, pernah suudzon kepada seseorang. Ternyata kita baru tahu bahwa kenyataannya tidak seburuk dari apa yang kita sangkakan tentang orang itu. Kita mau minta maaf, orangnya entah di mana, kita nggak tahu. Bagaimana solusinya untuk menyelesaikan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang itu? Kan bingung jadinya. Makanya alhamdulillah para ulama kita mengajarkan kalau seperti itu, solusinya adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan atas nama orang yang pernah dizalimi. Kalau orang itu sudah tidak ketahuan lagi tinggalnya di mana, masih hidup atau tidak, dan seterusnya. Jadi ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti kita. Padahal Allah lah yang menciptakan kita. Allah mengerti profil kita. Karena kita ini adalah ciptaannya. Lika-liku profil kita sampai detail-detail itu Allah tahu. Dalam konteks itulah Allah memerintahkan kita, ijtanibu katsiran minadh dhanni, hindarilah oleh kalian sebagian besar dari prasangka itu. Karena prasangka itu cenderung mengarahkan kalian untuk berbuat dosa. Kemudian wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau tidak kelihatan, jangan dicari-cari. Kalau dicari-cari pasti akan ketemu kesalahannya. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kalau ingin nyari-nyari kesalahan orang lain dengan menyadap teleponnya, pasti ketemu, pasti. Sebagaimana yang menyadap pun kalau dicari-cari dia pasti ketemu kesalahannya. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Maka cukup dalam hal membahas kesalahan orang lain, cukup dalam konteks kesalahan yang kelihatan saja yang merugikan orang lain. Nah, itu yang dibahas.
Sedangkan yang tidak kelihatan gak usah dicari-cari, gak usah dikorek-korek. Karena menurut Allah setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kalau kita suka mencari-cari kesalahan orang lain yang sebenarnya nggak kelihatan, nggak terbukti, dicari-cari terus, seolah-olah menjadi target operasi istilahnya. Ingatlah suatu hari kelak orang yang melakukan itu akan mengalami hal yang sama. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ganjaran terhadap satu keburukan adalah keburukan sejenis. Jadi inna ba'da dhanni ithmun. Sementara Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang menjaga kehormatan sesama muslim. Kehormatan seorang muslim itu harus kita jaga. Hormat, kehormatan. Hormat itu dari bahasa Arab, dari bahasa hadis, bukan hanya bahasa Arab. Hormat, ya, hormatan, hormat, ya, artinya hormat, kehormatan artinya. Abdullah bin Umar pernah berkata, radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Nabi SAW tawaf di sekeliling Ka'bah dan kemudian bersabda, ma atyabaka wa atyaba rihuk. Betapa bagusnya engkau wahai Ka'bah, ma'atyabuki wa atyabu rihuki. Betapa bagusnya engkau wahai Ka'bah dan betapa semerbaknya baumu wahai Ka'bah. Ma'afdhamaki wa ma'afdhama hurmatuki. Dan betapa agungnya engkau dan betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, la hurmatul mu'min a'dhamu indallahi hurmatan minki. Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih mulia, lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu wahai Ka'bah. Maluhu wadamu, hartanya juga darahnya. Wa ayyuhan nabi illa khairun. Tidak boleh diprasangkakan kepada diri seorang mukmin kecuali yang baik-baik saja. Ini kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa kehormatan diri seorang mukmin itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah menurut Rasulullah SAW. Jadi jangan malah Ka'bah kita muliakan, padahal itu benda mati, sedangkan sesama mukmin kita lecehkan. Karena kalau Ka'bah, tidak menghormati Ka'bah, tidak sopan istilahnya, tidak sopan berperilaku terhadap Ka'bah, selfie di depan Ka'bah gitu ya. Misalnya, nah itu Ka'bah benda mati, dia tidak akan menuntut. Tapi kalau perilaku kita kepada sama mukmin yang menyinggung hatinya, itu akan berdampak negatif bagi diri kita. Dan di bagian akhir ini, wa ayyuhan nabi illa khair. Tidak boleh kita berprasangka kepada diri seorang mukmin kecuali hanya yang baik-baik saja. Selama dia mukmin, kita kedepankanlah hal-hal yang baik untuk dirinya. Walaupun sebenarnya kita lihat kok begitu, dia tahu dia itu jamaah masjid Istiqomah, tapi kok kelihatan suatu kali ngebut di jalanan. Nggak sampai nabrak ya, sampai nabrak ya. Ngebut di jalanan, atau kita yang disalib sama dia begitu. Sebisa mungkin kita carikan alasan buat dia. Oh mungkin dia sedang buru-buru, oh dia mungkin sedang ada yang ingin dilakukan, mungkin dia sedang ada janji, dan seterusnya. Itu lebih aman bagi diri kita
daripada kita melakukan hal yang sebaliknya. Dianya tidak tahu sementara kita ngomong terus. Jadi yang rugi kita sendiri kan. Yang kita kesalin tidak ngerti kekesalan kita, sementara kita kesal terus, akhirnya stres. Jadi alangkah baiknya sudah kita carikan saja alasan. Oh, mungkin dia sedang buru-buru, oh, mungkin dia sedang apalah. Kita carikan saja, ya supaya hati kita pun tidak terpengaruh dengan apa yang tidak seharusnya kita bahas. Itu merugikan, ya, merugikan diri sendiri. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna, hindarilah oleh kalian akan prasangka itu. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu adalah pernyataan yang paling dusta, yang paling mungkin menjerumuskan seseorang pada kedustaan. Kita menyangka seseorang A, ternyata kenyataannya B. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tahassasu, dan jangan kalian sama tajassasu dengan tahassasu. Kalau tajassasu itu dengan penglihatan, tahassasu itu dengan seluruh indera yang ada, dengan telinga, dengan mata, ingin mencari-cari kesalahan seseorang dengan alat sadap misalnya. Jadi ini belum kita bahas ya. Walayat tabba'ukum ba'dha di dalam ayat 12 Al-Hujurat, dan janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Di sini ada tambahan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, wala tajassasu wala tahassasu. Nah, sedikit di ayat ini, wala tajassasu wala yattabi'ukum ba'dha, sebagian qurra, sebagian ahli Al-Quran membacanya dengan wala tahassasu. Titiknya tidak ada, tidak pakai titik. Tapi yang kita dapatkan di mushaf yang kita baca pakai jim, wala tajassasu. Tajassus dengan tahassus lebih kurang sama artinya. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling berlombanya tapi tidak fair gitu. Berlomba, ya, berkompetisi tapi dengan kecurangan itu tadi. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Wala tahasadu, dan jangan saling dengki-mendengki. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci-membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling menjauhi. Khususnya kalau lebih dari 3 hari tidak pernah berbicara, dilarang sama Rasulullah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Itu yang Allah inginkan ke atas kita semua, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kita tidak boleh berimpan dzan yang negatif kepada sesama mukmin. Nah, lanjutan dari zon itu adalah riba biasanya. Makanya di dalam ayat tadi setelah berbicara tentang zon, ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wala tajassasu, kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian mengribahi sebagian yang lain. Jadi riba ini seringkali merupakan lanjutan dari zon. Lihat orang lain dulu, kayaknya orang itu kok begini ya, kan riba jadinya. Ya. Dan dimulai dari zon, kemudian muncullah riba. Padahal riba itu menurut ayat tadi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri yang sudah jadi mayat, padahal kalian pasti tidak menginginkannya, kalian membencinya? Betul. Perbuatan riba ketika mengribai seseorang sama artinya dengan
memakan daging orang yang sedang digibahi. Kan sadis itu ya. Tapi itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Menghibahi artinya menceritakan aib orang lain di belakang dirinya, itu sama halnya memakan dagingnya yang sudah jadi mayat. Kanibal istilahnya. Yang jelek sekali. Permisalan yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wantikan ke atas kita. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan suatu kali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal ghibah?" Apa yang dimaksud dengan ghibah? Rasulullah menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuan dia. Qila, ditanyakan lagi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana kalau apa pendapatmu kalau yang saya bicarakan di belakang seseorang itu ada nyata dia lakukan, keburukan yang saya ceritakan di belakangnya itu ada pada dirinya? Rasul mengatakan, "In kana fi ma taqulu faqad irtabtahu." Itulah ghibah. Kalau yang kamu ceritakan itu fakta di belakang orang itu, itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad tahta. Tapi kalau yang kamu ceritakan itu tidak ada pada peristiwa aslinya, dia tidak melakukan kejelekan itu, tapi kamu ceritakan, berarti kamu sedang memfitnahnya. Lebih parah lagi. Menceritakan yang fakta saja, kejelekan yang fakta saja, dosa. Sebagai ulama mengatakan dosa besar malah. Apalagi menceritakan sesuatu tentang seseorang yang tidak dia lakukan. Kemudian dari Abu Barzah al-Aslami, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan sementara keimanan belum merasuk dalam hatinya, la tartabu al-muslimin, janganlah kalian menghibahi orang-orang Islam, wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian ikuti aurat-aurat mereka. Maksudnya jangan dicari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man yatba' auratihim yatba'ullahu auratahu. Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari kesalahan orang-orang Islam, Allah akan mencari-cari kesalahan dirinya. Wa may yatba'ullahu auratahu yafdahuhu fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan permalukan dia di rumahnya. Kan banyak sekarang orang-orang yang karena fenomena fisiknya yang hidungnya tidak mancung, itu kan sekarang sudah menunjukkan satu ujian bagi sebagian kalangan umat Islam. Ada yang pro, ada yang kontra. Di antara yang kontra itu ada yang mengatakan Ustadz itu adalah adik kelas kita, ada adik kelas saya dulu waktu di sana, kuliah dulu. Dia itu ilmunya nggak ada apa-apanya dan seterusnya. Gara-gara dia bilang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala buka aib dia. Bahwa ternyata yang mengaku kakak kelas ini dia nggak tamat dulu waktu kuliah dulu dia nggak tamat. Kan akhirnya terbuka. Di rumahnya sendiri terbukanya. Bahkan tersebar luas di mana. Kitabnya nggak tahu jadi tahu. Dan ada juga yang bercerita bahwa ketika terjadi demonstrasi besar-besaran terjadi chaos di Mesir,
Warga negara Indonesia dievakuasi. Yang diprioritaskan untuk dievakuasi dengan pesawat yang sudah disiapkan oleh KBRI adalah kaum wanita dan anak-anak. Ternyata orang ini laki-laki ya, orang ini masuk menyelamatkan diri ya, di pesawat yang dikhususkan untuk wanita dan anak-anak. Dia memaksakan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Terbuka lagi aibnya. Padahal itu hanya segelintir orang yang tahu kan. Ya, tapi gara-gara sikapnya yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala buka auratnya, Allah buka aibnya sehingga dapat diketahui oleh kita semua. Jadi ini yang harus kita sikapi. Fa innahu may yatba'u awratihim yatba'u Allahu awratahu wa may yatba'u Allahu awratahu yufdihuhu fi baitihi. Allah akan permalukan dia. Ya. Kemudian kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang menjadi asbabun nuzul dari ayat tentang ghibah itu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, pembahasan kita tentang prasangka. Tapi kenapa kok bicara tentang ghibah? Karena ghibah adalah bagian dari prasangka, akibat dari lanjutan dari prasangka yang buruk. Nah, di dalam cerita ini, di cerita asbabun nuzul ini, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan dua orang Ansor. Tadi nggak ini. Dua orang Ansor ini belum makan dan minta tolong kepada Salman untuk cari makanan ke si fulan. Pergilah Salman Al-Farisi ke si fulan, tapi si fulan pun tidak punya makanan. Kembalilah Salman untuk memberitahu bahwa si fulan tidak punya makanan. Tapi dua orang sahabat ini mengatakan, saling berbicara di antara keduanya itu, malas aja dia. Dia aja yang malas, dia nggak sungguh-sungguh mencarinya. Itu kan berarti sudah menceritakan aib orang lain ya, di belakang Salman Al-Farisi. Singkat cerita, dua orang sahabat ini datang ke Rasulullah SAW untuk mencari makanan. Tapi Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian sudah makan? Bukannya kalian sudah makan? Enggak ya Rasulullah, kami lapar dari tadi belum makan. Aku melihat ada daging di sela-sela gigi kalian. Orang itu, kedua orang sahabat tadi semakin bingung. Kami belum makan, kok dikatakan sudah makan daging lagi. Itu kan mewah di zaman itu. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ayat tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah jadi mayat padahal kalian membencinya? Jadi orang yang menggibahi, yang menceritakan aib orang lain, itu sama halnya dia sedang memakan dagingnya. Kemudian Allah turunkan ayat tadi. Itu cerita Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini cerita tentang ghibah yang diawali dengan zon kan. Jadi kedua orang sahabat tadi punya zon bahwa Salman ini belum melakukan tugas yang diberikan kepada dia, atau pelaksanaannya nggak serius, nggak seksama. Itu yang dibicarakan, yang kemudian berakhir pada ghibah. Nah, ini sudah menjurus kepada zon. Ada dua jenis zon atau berprasangka, perbuatan berprasangka yang akan kita sebutkan. Kedua-duanya ini ekstrim. Contoh ekstrim dalam berprasangka. Yang pertama, cerita Rasulullah SAW saat sedang iktikaf di masjid. Beliau dikunjungi oleh salah seorang istrinya yang bernama Sofia binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha sampai malam. Ya.
Itu artinya keluarga boleh menjenguk seseorang yang sebenarnya sedang iktikaf di masjid dan dibenarkan bagi dirinya untuk melayani keluarganya yang sedang menjenguk dirinya. Jadi bukan hal yang salah saat seseorang sedang iktikaf. Kalau iktikaf berarti sedang ibadah ya, sedang tilawah, sedang memperbanyak zikir, tiba-tiba dikunjungi oleh keluarganya yang rindu mungkin karena 10 hari 10 malam kan, 10 malam 10 hari di masjid terus. Jadi bukan satu kekurangan. Tidak ada yang mengurangi nilai iktikaf seseorang saat ada keluarganya yang menjenguk ke masjid. Kemudian dia layani, ngobrol lama sampai malam, kemudian diantar oleh Rasulullah SAW pulang ke rumah. Itu artinya orang yang sedang iktikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan dibenarkan keluar masjid untuk sesuatu yang mendesak. Kan nggak mungkin Sofia pulang sendirian di malam hari yang gelap, nggak mungkin, harus diantar. Pulang atau keluar masjid bagi orang yang sedang iktikaf untuk satu urusan yang memang harus dia lakukan tidak membatalkan iktikaf seseorang. Jadi Rasulullah antarlah Sofia menuju rumahnya. Kebetulan rumah Sofia jaraknya paling jauh, letaknya paling jauh di antara istri-istri beliau yang lainnya. Diantar oleh Rasulullah di tengah jalan. Beliau berpapasan dengan 2 orang sahabat. Jadi rajulani minal ansar. Keduanya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Teringat kata Ustaz Abdul Somad, jadi Ustaz laptop katanya. Kalau ketutup udah nggak bunyi hadisnya. Nggak boleh buat. Nah, ketika keduanya sudah mengucapkan salam, Rasulullah melihat kedua sahabat ini buru-buru mempercepat langkahnya. Rasulullah mengatakan, ala mislikuma, tenang saja, nggak usah buru-buru. Innama hiya Sofiyah bintu Huyai. Dia ini, wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai. Faqala, kedua orang Ansar itu mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah ini bisa menjadi ungkapan yang konotasinya positif, bisa juga konotasinya negatif. Jadi berlaku pada dua. Kita melihat sesuatu yang baik-baik, yang bagus-bagus, sesuatu yang enak, kita ucapkan subhanallah boleh. Masya Allah itu lebih tepat. Sesuatu yang negatif justru yang diucapkan adalah subhanallah. Kita melihat kemungkaran seseorang, ucapan apa yang seharusnya terucap dari lisan kita? Di antaranya adalah subhanallah. Jangan justru masya Allah. Masya Allah. Padahal itu negatif. Kalau negatif, ucapannya subhanallah. Masya Allah cukup untuk hanya untuk yang positif saja. Kita melihat gedung yang megah besar, masya Allah. Kita rasakan kesejukan di pagi hari, masya Allah. Jadi yang positif, masya Allah. Kalau subhanallah boleh untuk positif, boleh untuk negatif. Tapi masya Allah tidak berlaku pada hal yang negatif. Sebagaimana ucapan sahabat di sini, ini konotasinya negatif. Subhanallah artinya kok gitu amat ya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan ala rislikuma innama hiya Sofiyah. Kalian tenang saja, ini wanita yang ada di sebelah itu adalah Sofiyah. Suasana di malam hari, Sofiyah memakai jilbab dan memakai buku, memakai cadar. Kan nggak ketahuan itu siapa. Ya, jadi Rasulullah menjelaskan innama hiya Sofiyah. Nah, 2 orang sahabat tadi merasa nggak enak. Kok Rasulullah sebegitunya? Wa kabura alaihima faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yablughu minal insani mablagha dam wa inni khasyitu an yaqtifa fi qulubikuma syai'an. Rawahu Bukhari.
Sesungguhnya setan itu bisa sampai pada diri manusia, maksudnya dari jalur aliran darah manusia. Dia bisa merasuk dalam diri manusia melalui aliran darah. Dan aku khawatir setan dapat memasukkan sesuatu dalam hati kalian berdua, karena peristiwa yang kalian alami di malam ini. Sebelum ada dhon pada diri dua orang sahabat tadi, Rasul sudah mengantisipasinya, sudah mengklarifikasinya. Innama hiya Sofia. Dia ini Sofia, maksudnya dia ini istri saya. Artinya kan tidak masalah kalau berjalan berdua dengan istri, iya. Supaya dua orang sahabat ini tidak membahasnya. Ya misalnya sedikit saja dibahas, kira-kira siapa ya istri Rasulullah. Itu udah keluar untuk zon kan. Tahap awalnya bertanya, itu siapa ya sama Rasulullah? Itu mungkin jangan-jangan udah zon akhirnya. Sebelum itu terjadi, Rasulullah sudah mengklarifikasi innama hiya Sofia. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ketika kita tahu suuzon itu haram hukumnya, berburuk sangka kepada orang lain itu akan mendatangkan dosa kepada kita. Ya. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, janganlah bersikap, hendaknya bukan jangan ya. Ini tidak ini sunnah hukumnya berperilaku seperti ini. Hendaknya kita tidak bersikap dengan suatu sikap yang mengundang suatu orang lain kepada kita. Gara-gara sikap kita yang tidak lumrah, orang lain mempunyai zon-zon yang bermacam-macam, sehingga sebagian mereka terjebak pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya suuzon saja yang dilarang oleh Islam. Yang hendaknya tidak kita lakukan menurut ajaran Rasul adalah jangan sampai hendaknya kita tidak melakukan satu sikap yang mengundang suuzon orang lain. Kalau terpaksa itu kita lakukan, hendaknya ada klarifikasi dari kita. Saya tadi ngebut-ngebut itu karena sudah mules gitu. Oh, akhirnya selesai kan? Selesai dan tidak dilanjutkan lagi ceritanya. Gitu. Ya, jadi mengklarifikasi apa-apa yang akan mengundang zon dari orang lain. Ini yang Rasulullah SAW pernah lakukan dan contohkan kepada kita. Contoh ekstrim yang kedua, kisah seorang laki-laki di zaman Sultan Murad keempat, Sultan ke-17 dari Khilafah Utsmaniyah, hidup 1623 sampai 1640. Ya. Ini berkuasa 1623 sampai 1640. Hidup pada antara 1021 sampai 1049 Hijriah. Dia akan menjadi sultan di kala umurnya masih 11 tahun. Ya, karena sifatnya turun-temurun. Ya. Kalau khalifahnya sudah mangkat, anaknya baru 11 tahun atau paling kuat, dialah yang jadi khalifah. Ya. Apa ceritanya? Jadi ceritanya, Raja Murad keempat ini atau Khalifah Sultan Murad keempat ini merasa gelisah di istananya. Kegelisahan itulah yang mendorongnya untuk keluar dengan penampilan biasa, membawa salah seorang pengawalnya keliling kota. Saat keliling kota itulah dia bertemu dengan orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Diam saja di pinggir jalan. Ketika dihampiri, ternyata orang itu sudah tidak bernyawa lagi, sudah meninggal. Padahal
Jalan itu dilalui oleh banyak orang, tapi tidak ada seorang pun yang menghiraukan orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Ditanyakanlah rumahnya di mana, ditunjukkanlah rumahnya, dan istri dari orang ini merasa sangat terperanjat dan bercerita bahwa suami saya ini tidak dihiraukan oleh masyarakat gara-gara sikapnya. Saya pun sudah mengingatkan dia. Apa kebiasaannya? Setiap kali gajian dia memborong minuman keras, diborong sama dia, sampai di rumah dia buang air minuman keras itu di WC. Bukan untuk dia minum, bukan. Dia bawa minuman keras itu ke rumah, kemudian dia buang semuanya. Maksudnya dia ingin kemaksiatan minuman keras akan terminimalisir di malam itu. Kemudian dia juga pergi ke rumah prostitusi. Dia berikan uang kepada beberapa wanita-wanita PSK di situ. Maksudnya supaya mereka tidak dinas di malam itu, untuk mengurangi kemaksiatan di malam itu. Kan baik kan? Istrinya berkali-kali mengingatkan, jangan kamu lakukan itu. Kenapa kamu lakukan itu? Takutnya kalau kan masyarakat tidak mengerti maksud yang kamu inginkan. Takutnya suatu hari kelak kamu meninggal, tidak ada yang akan mengurus jenazahmu. Ternyata benar. Dia meninggal di pinggir jalan, tidak ada yang menghiraukannya. Tapi orang itu mengatakan, jangan takut. Justru yang akan mengurus jenazahku adalah pemimpin umat Islam. Jadi yang mengurus jenazahnya justru Sultan Murad keempat dan ulama-ulama yang ada di zaman itu. Ketika tahu cerita itu, Sultan Murad keempat ini baru ngerti, oh ini ternyata takwil mimpiku. Dia merasa gelisah di istananya dan ingin terus keluar untuk keliling kota. Ternyata Allah lah yang mengarahkan dirinya untuk mendapatkan jenazah orang ini. Kemudian Sultan Murad keempat pun mengarahkan para ulama untuk menyolatkan jenazah si laki-laki ini. Nah, ini contoh ekstrim. Contoh ekstrim orang yang melakukan satu perbuatan dan mengundang zon dari masyarakat. Masyarakat semuanya, siapa yang nggak suruh zonnya? Memborong arak kemudian dibawa ke rumah. Kira-kira untuk apa itu? Ternyata tidak seperti yang mereka persangkakan. Maksud dia, niat dia baik, dia ingin mengurangi kemaksiatan minum khamr di malam itu dengan memborong semampu yang dia bisa borong dan kemudian dia tuangkan semuanya di WC. Kan baik itu. Cuma kan dia gak ada yang ngerti. Sebagaimana ketika dia datang ke rumah prostitusi, gak ada yang ngerti dan gak ada yang mengikuti dia kan. Tidak ada yang menyelidiki apa yang dia lakukan. Langsung saja disimpulkan, oh dia ke rumah prostitusi, titik. Tentunya konotasinya negatif. Ternyata yang dia lakukan adalah membayar, menyogok dalam tanda kutip. Wanita apa istilahnya ya, susila itu untuk tidak melakukan kemaksiatannya di malam itu. Dia sogok dengan sebagian gaji yang dia terima. Jadi niatnya mengurangi kemaksiatan, tapi masyarakat tidak mengira sampai ke sana. Jadi kita punya pilihan. Dari contoh pertama, kisah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha dengan kisah di zaman Sultan Murad keempat ini, kira-kira bagaimana sikap yang harus kita ambil? Kalau yang saya pahami dari dua cerita yang sama-sama ekstrem ini, hendaknya kita jangan membuka peluang bagi
bagi mukmin muslim lainnya untuk mempunyai zon yang negatif terhadap apa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, yang kita lakukan jangan terpengaruh oleh orang lain. Karena kalau memikirkan, terlalu mempertimbangkan zon orang lain, itu juga membahayakan kita. Ya. Nggak jadi ke masjid lah, nanti dikira apa misalnya? Nggak ke masjid dikira nanti takut dipuji oleh orang lain, takut orang lain memuji kita, akhirnya kita jadi ria. Itu godaan setan. Perasaan itu muncul karena ya terlalu over itu kadar zonnya itu. Ya. Jadi itu harus dikurangi. Artinya ya secara alamiah saja lah. Ya, secara alamiah saja kita bersikap bermasyarakat. Ya, fokus kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan pada diri kita dan diri orang lain. Ya insya Allah ya, semuanya akan teratasi. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Nahsatu Allah wa nasatu famini wa minasyaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.